Selamat pagi, saya ucapkan kepada pendengar Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, jikalau Anda sudah bangun dan sudah bersiap-siap untuk bersama-sama mempelajari Alkitab. Yang hari ini kita sampai di Injil Markus pasal yang ketiga. Dan puji syukur kepada Tuhan, jikalau Anda sudah berangkat kerja atau berangkat mengantar anak ke sekolah, itu adalah sikap orang Kristen yang baik. Dan jikalau Anda sudah kerja sepagi ini, ya puji syukur kepada Tuhan, di mana orang Kristen harus rajin, karena selain kita mendapatkan nafkah untuk kehidupan kita dan keluarga, orang Kristen juga punya beban untuk mendukung pelayanan Tuhan. Sekarang kita akan memulai membahas Injil Markus pasal 3, dan Pak Alkitab Buku akan membantu kita membaca dari ayat 3 sampai 12 dari Injil Markus pasal 3. Silakan. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya, pasal 3 ayat 3. Ayat 1. Ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali masalah hari Sabat menjadi polemik bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ia selalu akan berhadapan dengan masalah yang sama, karena orang-orang Yahudi yang ditugaskan untuk menjaga ibadah simbolik sampai dia datang, ternyata tidak menerima kedatangannya, sehingga mereka tidak menyerahkan perkara ibadah simbol ini kepadanya, melainkan mereka tetap menjaganya. Padahal Tuhan sendirilah yang memerintahkan mereka untuk menjaganya, dan tentu menjaganya sampai ia tiba. Namun setelah ia tiba, mereka tetap mau menjaga itu dan tidak mau menyerahkan kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji untuk kirim juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menyelamatkan manusia dengan cara menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Tetapi sebelum kedatangannya, Tuhan suruh manusia untuk melakukan ibadah yang menggambarkannya, yaitu membawa domba atau binatang merpati atau lembu, dan ditaruh di atas mezbah dan disembelih dengan sebuah gambaran atau simbol bahwa nanti akan datang sang juru selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Namun sebelum kedatangannya, maka ini binatang yang dibunuh ini mensimbolkannya, menggambarkannya. Itulah ibadah simbolik. Jadi pada zaman itu,
diperintahkan manusia untuk mengadakan berbagai ritual ibadah. Dan di dalam ritual ibadah itu penuh dengan upacara simbol yang menggambarkan hal yang akan datang, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat. Semua perintah Tuhan, tata ibadah di dalam bait Allah, semuanya adalah simbol. Simbol tentang kedatangan Sang Juru Selamat dan cara Allah menyelamatkan manusia. Dan termasuk hari Sabat. Kemarin saya sudah katakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Sebenarnya bisa saja 1 minggu kita terdiri dari 6 hari. Tetapi mengapa 7? Karena sesungguhnya Tuhan mau manusia 1 hari beristirahat. Dan kemudian demi akan ibadah simbolik ini, Tuhan tetapkan hari yang ke-7 sebagai sebuah simbol menghormati Dia. Tentu simbol menghormati Sang Pencipta ini, sampai Sang Penciptanya datang, maka manusia harus menghormati Sang Pencipta itu langsung, bukan lagi menghormati harinya. Ini harus difahami dulu. Dan segala hal yang bersangkut paut dengan hari Sabat itu sesungguhnya adalah sebuah rangkaian ibadah simbolik. Ibadah simbolik adalah ibadah menyembah Tuhan dengan badan atau secara jasmania. Dan ketika Tuhan datang, kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Kita masuk ke dalam sistem penyembahan rohania, yaitu menyembah dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Perjanjian Lama, manusia menyembah dengan badannya secara jasmania dan menyembah simbol. Ketika Tuhan datang, maka manusia menyembah dengan hatinya dan secara rohania, dan menyembah kepada Tuhan sendiri, menyembah kepada hakikatnya, bukan simbolnya. Nah, ini harus difahami dengan amat sangat, barulah bisa memahami mengapa Tuhan Yesus dengan sengaja melakukan hal-hal yang diatur oleh para ahli Taurat dan Farisi untuk tidak melakukannya pada hari Sabat. Mereka tidak tahu bahwa hari Sabat itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menghormati Tuhan. Dan sekarang Tuhan ada di depan mereka. Mereka harus menghormati Tuhannya, bukan hari Sabatnya. Nah, ini kita lihat, katanya Tuhan Yesus ada di dalam rumah ibadat. Kemudian di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, lunglai begitu, tidak ada tenaga, tidak bisa diangkat. Mungkin ototnya cedera atau ya, ada kan kita lihat yang dimana pertumbuhan otot tangan itu kelihatannya tidak ada, sehingga tangannya lemes gitu, tidak bisa diangkat. Nah, orang-orang di rumah ibadat itu mulai mengamat-amati Tuhan Yesus. Mereka melihat kira-kira apa yang akan diperbuatnya. Ini hari Sabat ini. Mereka yang tidak suka kepadanya mulai mencari-cari kesalahannya terus-menerus. Dan mengapa mereka tidak suka kepadanya? Padahal dia tidak mendatangkan sedikit pun keburukan, melainkan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Begitu banyak orang sudah disembuhkannya. Begitu banyak orang telah berubah hidupnya melaluinya. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang sama juga kita lontarkan pada hari ini. Mengapa orang Kristen dibenci? Mengapa ada orang yang membenci orang Kristen? Padahal orang Kristen adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Padahal orang Kristen adalah warga negara yang paling taat di muka bumi ini. Padahal orang Kristen tidak mendatangkan masalah bagi negara atau bagi siapapun di muka bumi ini. Dan orang Kristen telah mendatangkan banyak kebaikan bagi masyarakat di dunia ini. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang sampai masih membenci orang Kristen? Itu mengapa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya sama dengan mengapa mereka membenci Yesus. Jawabannya kelihatannya adalah, pertama,
Karena orang berdosa takut kepada terang. Orang yang berbuat kejahatan tidak suka ditatangi oleh terang. Pencuri tidak suka disenter mukanya dengan lampu senter yang terang. Tidak suka. Sebaliknya orang yang mencari selamat, sebaliknya orang yang mencari kebenaran, mengharapkan terang supaya ia dapat melihat dengan jelas. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya para ahli Taurat dan orang Farisi tidak suka kepada Tuhan Yesus, karena hidup mereka yang munafik melalui pengajaran Tuhan Yesus yang tulus dan polos. Semua perbuatan mereka ditelanjangi, semua kemunafikan mereka diungkapkan menjadi transparan di hadapan masyarakat. Itulah sebabnya mereka tidak suka. Pernah suatu waktu Tuhan Yesus, waktu mereka ribut dengan dia, mereka berkata, "Kami adalah anak-anak Abraham. Siapa bapamu?" Mereka sebenarnya menyindir Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, "Siapa bilang Abraham bapak kamu? Iblislah bapak kamu." Dia berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, bahwa sebenarnya bapak mereka itu bukan Abraham, bahwa sebenarnya bapak mereka itu iblis. Dari mana identifikasi itu tiba? Dari sikap mereka yang seperti iblis, yaitu melakukan berbagai kejahatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah gunanya kita mengancam orang supaya tidak mengkritik kita? Adakah gunanya? Adakah gunanya kita bahkan mungkin membunuh orang yang memberitakan kebenaran kepada kita, yang menelanjangi perbuatan kita? Tidak ada gunanya. Semua sikap itu justru akan membuktikan bahwa kritikan orang kepada kita itu benar, bahwa apa yang dikatakan orang bahwa Abraham bukan bapak kita misalnya, bahwa iblislah bapak kita, oh itu benar. Jikalau kita bertindak seperti iblis, jikalau kita bertindak seperti iblis, kita berteriak-teriak kita anak Abraham, tidak ada gunanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka mencari-cari kesalahan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus tahu akan apa yang mereka pikirkan, dan kemudian dia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Mari berdirilah di tengah." Dia suruh dia, orang yang tangannya tidak bisa diangkat itu, berdiri di tengah. Ya, orang-orang semuanya pasti menjadi tertarik dan datang mengerumuni orang yang bersangkutan, dan dia mulai bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ini orang dulu juga mengerti bahwa menyelamatkan orang tentu patut dilakukan di semua hari, sedangkan membunuh orang jangan dilakukan dalam hari apapun. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang tentu tidak berani menjawab, karena ini adalah suatu yang sangat telak, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang yang tangannya tidak bisa diangkat itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Orang-orang Farisi, yaitu kelompok orang yang kita sudah berkata bahwa mereka itu adalah orang yang artinya dipisahkan, orang yang dipisahkan, orang yang menganggap dirinya lebih benar, tetapi dibuktikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya tidak lebih benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang menyatakan dirinya lebih benar, ya boleh-boleh saja, tetapi pembuktiannya harus nyata, yaitu dari firman-Nya, dari Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan Yesus melakukan hal yang menjengkelkan orang Farisi ini, yaitu menyembuhkan orang di hari Sabat.
Mereka sengaja membuat peraturan, bahkan hari Sabat pun tidak boleh melakukan perbuatan yang baik. Padahal tidak demikian maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah sebelum dia datang, hormatilah dia melalui menghormati hari Sabat. Namun sesudah dia tiba, dia akan merevisinya. Dia akan memberikan hukum yang baru, yaitu ibadah dalam hakikat, sehingga tidak lagi bersifat dibatasi waktu, dibatasi tempat, atau dibatasi oleh postur tubuh kita. Dan kali ini orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian. Orang Herodian adalah kelompok partai pendukung Herodes, yaitu partai yang sedang berkuasa. Orang Farisi tahu bahwa sulit bagi mereka untuk melaksanakan niat hati mereka jikalau mereka tidak bersekongkol dengan partai politik yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu mereka mencari backing, mencari dukungan dari kelompok Herodian supaya mereka dapat melaksanakan niat hati mereka yang makin hari makin memuncak, yaitu untuk menangkap Yesus Kristus dan untuk membunuhnya. Dan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan Yesus kemudian dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Ya, mereka ingin melihat mujizat. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon yang sekarang ada di Libanon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bahkan sampai hari ini, di mana orang datang untuk melihat mujizat, seperti Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 24, dikatakannya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Tuhan tahu bahwa banyak orang akan datang tertarik pada mujizat. Oleh sebab itu dia berkata bahwa pada akhir zaman banyak Mesias palsu, antikristus palsu, orang-orang yang menyebut dirinya diurapi, itu adalah Mesias, dan hamba-hamba Tuhan palsu akan datang dan mengadakan mujizat. Dan orang akan datang berbondong-bondong untuk melihat mujizat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh Tuhan Yesus sudah tahu lebih dulu. Oleh sebab itu dia memperingatkan. Pendengar bisa membaca dari Injil Matius pasal 24. Dia berkata, ya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, hari ini kita tidak dengar orang berkata bahwa dia Mesias, tapi kita mendengar orang berkata bahwa dia adalah orang yang diurapi. Anda tahu nggak bahwa kata Mesias itu artinya orang yang diurapi? Ya, mereka tidak memakai istilah Mesias, mereka memakai istilah orang yang diurapi. Itu sama persis. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Luar biasa. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kemudian yang menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Di dalam Injil Lukas, peristiwa ini mungkin yang dicatat di mana Tuhan Yesus meminjam perahu Petrus, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak dan hendak menjamahnya. Mereka berpikir, mereka begitu percaya kalau menjamahnya saja sudah sembuh. Dan ini baik, tetapi percaya yang diakibatkan hanya oleh mujizat tanpa disertai pengajaran doktrinar yang benar tidak menyelamatkan. Bahkan satu hari mungkin akan mempermalu nama Tuhan, karena dia bagaikan benih yang jatuhnya di tepi jalan, dan yang di tanah yang berbatu, yang ada yang tidak berakar sama sekali, ada yang berakar sangat sedikit, sehingga ketika matahari terbit maka mereka langsung layu dan mereka langsung meninggalkan Tuhan.
atau hidup kekristenannya tidak beres. Hidup dalam kumpul kebo, banyak macam kemesuman. Ada pendeta yang suka ngantar jemaatnya wanita pulang malam-malam, sepertinya baik hati. Nggak taunya ada banyak kejadian di mobil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati. Yang menyembuhkan banyak orang, mereka mendesak-desak. Roh jahat pun melihat dia, mereka berteriak, "Engkaulah anak Allah." Rupanya roh jahat kenal dia, dan dia melarang keras mereka memberitakan siapa dia. Mengapa dia tidak mau mereka memberitakan siapa dia? Tuhan tahu bahwa semakin jelas dia adalah Mesias, orang Farisi, orang-orang Herodian, ahli-ahli Taurat, imam-imam akan lebih cepat lagi membunuhnya. Dan murid-muridnya belum siap, belum menerima pengajaran yang cukup. Oleh sebab itu dia memilih, jangan sesampai sebelum waktunya dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengajar murid-muridnya. Oleh sebab itu dia melarang mereka memberitahukan atau mengungkapkan siapa dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita membahas Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3. Kalau pendengar baru bergabung sekarang, mari buka Injil Markus pasal 3. Sekarang kita akan membaca dari ayat 13 ya, dari ayat 13 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang 35. Silakan Pak Alkitab Buku membantu kita untuk membacanya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Sebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau sesuatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan mereka menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat 13 sampai ayat 19, Tuhan Yesus menetapkan rasul, ya, 12 rasul. Sesuai dengan bangsa Yahudi 12 suku,
maka dia menetapkan 12 rasul yang diutus untuk bangsa Yahudi. Dan katanya dia memanggil mereka, tentu di antara begitu banyak orang yang sudah mengikuti dia ke sana kemari. Dan Petrus yang mungkin masih bolak-balik, ya karena Tuhan Yesus tidak menyediakan asrama, sehingga mungkin ketika malam tiba masing-masing pulang ke rumah mereka. Karena jikalau masih di sekitar Danau Galilea, itu ada di sekitar perkampungan mereka, jadi masing-masing bisa kembali ke tempat masing-masing. Tetapi sekarang dia mau memulai satu pelayanan yang lebih luas lagi. Mungkin dia akan berjalan ya menuju ke Yudea berkali-kali, ke Yerusalem di sana. Maka dia menetapkan 12 orang yang khusus menyertainya. 12 orang ini sangat penting. Tuhan menetapkan 12 orang yang siang malam 24 jam nanti akan terus-menerus menyertainya. Inilah saksi mata. Inilah saksi yang bisa kita percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sengaja tidak membuka dirinya, mengekspos dirinya kepada dunia, tetapi justru dia mengajar 12 orang murid ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu untuk dilihat oleh mereka, untuk diamat-amati oleh mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi bagi dia. Dan hari ini, kita pun tidak akan menerima kesaksian yang lain selain dari kesaksian rasul-rasul ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda tidak perlu sampai diganggu oleh segala macam model penyesatan. Ada yang berkata bahwa itu Da Vinci tahu ini, itu. Nah, Da Vinci nggak tahu apa-apa. Da Vinci hidup itu lebih dari 1000 tahun sesudah ini murid. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu muka Petrus macam apa. Dia tidak tahu mukanya Maria Magdalena model apa. Kemudian Daun Brown mengekspor itu, katanya kode Da Vinci. Da Vinci nggak punya kode apa-apa. Itu karangan sembarangan oleh Daun Brown saja. Dan sekarang dia menjadi kaya. Dan Tuhan mau 12 orang ini menyertainya, sehingga ketika dia sudah tidak ada di muka bumi ini, dia kembali ke sorga. Segala yang diceritakan oleh 12 rasul ini benar. Nah, semua cerita orang lain yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, kan ada ratusan bahkan ribuan, yang bahkan mungkin puluhan ribu orang sudah pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus, makan 5 roti dan 2 ikan dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka bercerita macam-macam mungkin ceritanya, apakah boleh didengar? Murid-murid berikutnya boleh didengar? Jangan. Yang boleh didengar, artinya yang pasti benar, adalah yang diceritakan oleh rasul. Jadi orang Kristen harus mantap akan hal ini. Kalau Anda mantap, maka Anda tidak mungkin akan disesatkan. Jadi hari ini juga Tuhan tidak lagi mengirim orang untuk berkata bahwa dia dapat wahyu dari Tuhan dan ini itu, karena tidak benar semuanya. Yang benar hanyalah yang diceritakan oleh 12 rasul ini. Dan cerita dari 12 rasul ini ada di mana? Yaitu ada di dalam Alkitab kita, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, yang kita akan bahas melalui Through the Bible ini. Jadi inilah nama orang-orang yang dia pilih itu. Ada 12, tadi sudah kita baca. Jadi dia menetapkan mereka. Inilah orang yang menyertainya. Nah, Alkitab kita Perjanjian Baru 27. Mengapa kita terima ini sebagai firman Tuhan? Karena ini tulisan rasul, karena ini tulisan saksi mata. Loh, Markus yang sedang kita bahas ini bukan rasul. Injil Markus nggak ada namanya di situ. Sudah dibahas pada hari yang pertama bahwa Injil Markus ini sebenarnya adalah catatan Markus yang diambil dari khotbah Petrus. Jadi Petrus waktu itu berkhotbah, dan Markus ini orang muda yang mengikutinya kemanapun dia melayani sampai ke Babylon. Kita sudah baca di dalam surat Petrus. Jadi Markus ini mencatat ya semua yang diceritakan oleh Petrus ketika dia berkhotbah. Petrus mengenang dulu pada waktu saya bersama dengan guru. Nah, mengenai pemilihan ini dan sebagainya, Petrus cerita, dan betul ya, Markus mencatatnya. Jadi semua kitab yang di dalam
perjanjian baru kita ini adalah kitab yang sudah di-approve oleh para rasul. Artinya sekurang-kurangnya kitab ini beredar selagi rasul masih hidup, dan mereka tidak memprotesnya. Mereka menyatakan ini benar. Oleh sebab itu hari ini kitab perjanjian baru kita ada 27 kitab. Tidak 28, tidak 26, tetapi 27. Adalah karena kitab-kitab ini sudah beredar selagi masih ada rasul yang hidup. Sekurang-kurangnya satu rasul, yaitu Rasul Yohanes, yang menulis kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kemudian katanya Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, dan datanglah orang banyak mengerumuni rumah itu, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Betapa repotnya ya, makan pun tidak dapat mereka. Dan waktu keluarganya mendengar ya bahwa dia ada di situ dan hendak mengambilnya, sebab kata mereka ia tidak waras. Ini di bagian lain diceritakan memang saudara-saudaranya semuanya tidak percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus sesudah dia bangkit dari kematian, dia sengaja secara khusus menampakkan diri kepada Yakobus. Itu adalah adik kandungnya. Yakobus adik kandungnya, kalau Anda bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 itu dia menampakkan diri kepada Yakobus ya, di ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul ya. Yakobus ini siapa? Yakobus ini adalah adik kandungnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, pertama adik-adiknya tidak bisa percaya bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena selama 30 tahun sebelum dia tiba waktunya keluar pelayanan, 30 tahun mereka bersama dengan dia. Anda bisa bayangkan ya, sebaik apapun hidupnya, tetap dia adalah saudara mereka. Mereka pikir begitu, dan tiba-tiba dia mengajar sedemikian rupa. Dulu dia hanya membuat lemari, mungkin membuat meja. Sekarang tiba-tiba dia mengajar sedemikian rupa, dan mereka berpikir ada apa terjadi dengan dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian orang-orang juga ya, orang-orang Farisi, katanya ahli Taurat. Ini ahli Taurat berkata, ya kerasukan Beelzebul ya. Beelzebul itu ada apa? Itu penghulu jebul ya. Jadi itu istilah di situ untuk mengatakan ini penghulu iblis ya. Ini komandannya iblis gitu. Ya, dengan penghulu setan yang mengusir setan, mereka berkata. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Bagaimana bisa iblis mengusir iblis, katanya. Nah, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, ya maka kerajaan itu akan hancur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi hari ini benar-benar ini banyak penghulu iblis mengusir iblis. Lalu kenapa dulu Tuhan Yesus ngomong ini? Oh ya, waktu Tuhan Yesus ngomong ini dan orang Kristennya membacanya terus, ya iblis juga dengar, betul nggak? Nah, ketika iblis dengar Tuhan Yesus bilang itu kerajaan tidak boleh berbantah-bantahan, ya kalau berbantah-bantahan maka kerajaan itu akan hancur. Itu memang benar. Kebenaran normatif memang begitu. Nah, baru kita dengar berita bahwa ini Perdana Menteri Taksin memecat ini tentara di sana, apa panglimanya. Malah dia kirim tank itu kelilingi istana Perdana Menteri. Jadi ini sekarang di sana ini akan pecah-pecah ini ya. Nah, itu memang kebenaran normatif begitu. Tetapi ketika iblis mendengar perumpamaan Tuhan Yesus ini, sekarang iblis sudah tahu, dia main sandiwara. Nah, banyak hari ini ya, di mana penghulu iblis mengusir iblis ya, atau penghulu setan mengusir setan. Sekarang sudah dilaksanakan ya. Sekarang dilaksanakan dalam bentuk ya, iblis berkata kita bersandiwara saja. Bersandiwara. Ya, kita ya, yang satu disuruh merasuki, yang lain disuruh kamu suruh dia pergi, kamu suruh dia, usir dia, begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus ada di rumah di situ. Sesudah dia mengatakan demikian, katanya ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa ya. Itu begini.
Mereka menuduh dia penghulu iblis, kerasukan penghulu iblis. Padahal mereka itu siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu hafal sebenarnya, di mana kitab Yesaya menubuatkan kalau Mesias hadir dia akan melakukan mukjizat. Mestinya dia tahu, tetapi mereka sengaja berkata bahwa dia kerasukan Beelzebul. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, banyak orang Kristen jadi ingin tahu, ini dosa menghujat Roh Kudus, ini dosa yang model apa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa menghujat Roh Kudus ini kelihatannya tidak terjadi pada sekarang ini, ya. Kelihatannya itu terjadi pada para ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Di dalam Alkitab tercatat ada 3 macam dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama itu adalah dosa yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keampunan. Malaikat berdosa, habislah dia. Karena dia berdosa di dalam kekekalan, di dalam tempat yang sempurna, di sorga, dan keinginan berdosa itu timbul langsung dari dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan keampunan. Dan yang kedua, kita membaca di dalam Ibrani pasal 10, ya. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, dosa apakah yang tidak ada korban untuk menghapusnya? Bukan dosa mencuri, dosa berzina yang dilakukan oleh orang Kristen, tetapi ya ataupun yang non-Kristen, bukan. Tetapi dosa ini yang dimaksud di ayat 26 ini diperjelas lagi di ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Jadi jangan melepaskan kepercayaanmu, ya. Kemudian di ayat 38 lebih diperjelas lagi, tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mengundurkan diri, orang yang sudah mengerti kebenaran, sudah diselamatkan, dia sudah sangat mengerti kebenaran, seperti yang digambarkan di pasal 6 dari Ibrani ayat yang ke-4 sampai ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini terjadi pada orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengerti kebenaran, mengerti sekali. Tetapi oleh satu dan lain hal, mungkin oleh hal yang bersifat kedagingan, keduniawian, kejasmanian, dia sampai berani menyangkali Tuhan, melepaskan kepercayaannya atau mengundurkan diri. Berarti tadinya dia sudah menerima Yesus Kristus disalibkan baginya, berarti satu kali Yesus sudah disalibkan baginya, dan kemudian dia mengundurkan diri. Kalau dia mau kemudian balik untuk percaya kepada Yesus lagi, berarti dia mau menyalibkan Yesus untuk kedua kali baginya. Tidak bisa. Yesus Kristus tidak disalibkan 2 kali. Dan di dalam perjanjian lama ini digambarkan dengan kehidupan Musa. Musa membawa bangsa Yahudi dari Mesir menuju ke Kanaan. Kanaan tentu digambarkan sebagai sorgawi, disimbolkan sebagai sorga. Dan ketika bangsa Yahudi mengeluh dan marah-marah tidak ada air untuk diminum, Tuhan menyuruh Musa
memakai tongkatnya memukul batu karang, dan dari batu karang itu memancarlah air dan kemudian mereka minum. Dan kemudian setelah sekian lama orang Yahudi kehausan lagi, memerlukan air minum, dan mereka berteriak-teriak lagi kepada Musa. Dan kemudian Tuhan suruh Musa, berbicaralah kepada batu karang itu, biarlah dia mengeluarkan air. Tetapi Musa emosi, dan Musa memakai tongkatnya, dia pukul batu karang itu, dan Tuhan menghitung itu satu kesalahan yang sangat fatal, sehingga Tuhan berkata Musa tidak boleh masuk Kanaan. Jadi secara simbolik, sekali lagi secara simbolik, mau menggambarkan bahwa batu karang itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus hanya boleh dipukul satu kali, dan yang kedua kali itu berbicara kepadanya. Jadi Tuhan Yesus hanya disalibkan satu kali, ya. Siapapun yang menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali, itu pasti tidak diampuni. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengerti kebenaran, yang sudah diselamatkan, yang sudah mengecap karunia surgawi, yang sudah diterangi hatinya, yang sudah yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, kalau dia melepaskan kepercayaannya, kalau dia mengundurkan diri, dia menghina anak Allah di muka umum, dia kalau mau kembali, dia menyalibkan Yesus Kristus untuk kedua kali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang ini tidak dapat pengampunan. Nah, kemudian dosa apa lagi yang tidak mendapatkan pengampunan? Tadi dosa malaikat, kemudian ini dosa menyalibkan Yesus kedua kali. Dan dosa yang ketiga adalah di sini dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, kita lihat itu terjadi karena begini. Seseorang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Seseorang menyaksikan Mesias langsung dengan matanya. Seseorang menyaksikan bagaimana Mesias melakukan mujizat, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu disaksikan dengan matanya. Seharusnya dia sudah yakin ini Mesias, tetapi dia masih menghujat, ini masih nggak apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kemudian pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang, dan Roh Kudus meyakinkan mereka ini yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus, yang mendengar pengajarannya langsung dari mulutnya, yang mendengarkan Injil langsung dari mulutnya. Dan ketika diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa yang mereka dengar tempoh hari dan yang mereka hujat tempoh hari itu hanya juru selamat, kalau mereka tidak bertobat waktu itu, maka tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. Jadi menghujat Roh Kudus hanya terjadi bagi mereka yang menyaksikan Tuhan Yesus langsung membuat mujizat, yang mendengar langsung Injil dari mulut Tuhan Yesus, dan yang sungguh-sungguh yang mendengarkan semua pengajaran langsung dari mulut Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak bisa bertobat setelah Roh Kudus datang meyakinkan mereka, maka tidak ada kesempatan lagi. Jadi tidak terjadi pada orang-orang yang zaman sekarang ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Oke, kita lihat sekarang. Kemudian, nah, ibu dan saudara-saudaranya datang. Orang mulai berkata, lihat, ibumu ada di luar, saudaramu ada di luar. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ya, kita sudah membaca di situ di ayat 55 bahwa ibunya dan saudaranya ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Yusuf seperti nama bapaknya, ini mungkin Yusuf Junior, ada namanya Simon dan Yudas. Dan katanya ada saudari-saudarinya, berarti saudarinya lebih dari satu. Berarti Tuhan Yesus sekurang-kurangnya mereka 7 bersaudara yang dilahirkan oleh Maria. Nah, siapapun yang berkata Maria tidak melahirkan anak, bahkan dia perawan sampai sekarang, itu konyol sekonyol-konyolnya. Itu tidak melihat fakta Alkitab sama sekali. Tuhan Yesus punya saudara kok. Maria melahirkan Yesus anak pertama. Memang ketika Maria melahirkan Tuhan Yesus, dia adalah seorang perawan, ya. Karena dia mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus, ya toh. Dan di dalam Injil Matius pasal 1 ada dikata begini, ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.
Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Yesus itu. Jadi sesudah melahirkan Yesus, ya Yusuf bersetubuh dengan Maria. Nah, bagaimana dia bisa perawan? Kemudian dia lahirkan lagi anak 6 orang sekurang-kurangnya. Jadi Tuhan Yesus mempunyai saudara kandung, ya. Ada 4 anak laki dan ada sekurang-kurangnya 2 saudari putri. Dan mereka berkata, ibumu lihat ada di luar sana dan saudara-saudaramu. Mereka datang, ya. Dan Tuhan Yesus, ya, berkata kepada mereka. Dan dia berkata, dia menunjuk kepada orang di sekelilingnya. Dia berkata, nah lihatlah, inilah ibuku, saudaraku. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sebenarnya ingin berkata bahwa mereka itu adalah saudaraku sementara. Sementara saya jadi manusia. Ini Maria adalah ibu Yesus sementara dia jadi manusia, ya, melahirkan. Dan sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, bahkan dia adalah Tuhannya Maria. Jadi jangan menyebut Maria itu Bunda Allah, itu sebuah penghujatan. Karena Maria itu ibunya Yesus ketika Yesus jadi manusia. Ini perlu dicamkan amat sangat, ya. Jangan sampai melakukan dosa yang sangat-sangat besar, yaitu menghujat berkata bahwa Maria itu ibu Allah. Itu kacau sekali. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita perlu menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Jangan sembarangan percaya, saudara. Karena apa yang kita percaya itu akan menentukan kita pergi ke surga atau kita pergi ke neraka. Ya, penyesatan memang tidak ada, kata Tuhan Yesus. Penyesatan akan ada. Sejak manusia diciptakan bebas berpikir, bebas berkehendak, penyesatan tidak mungkin tidak ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan lebih celaka lagi tentu orang yang disesatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Dan jikalau Anda mendapat berkat, ingatlah, besok kita akan teruskan Injil Markus pasal 4. Dan jikalau Anda sungguh ingin supaya orang lain juga mendapatkan berkat, mari sampaikanlah kepada teman Anda, biar mereka mendengarkan radio Berita Klasik setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Dan sore hari akan diulangi dari jam 6 sampai jam 7 sore juga. Through the Bible, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Hari ini kita sampai pasal 3 Injil Markus. Besok kita akan teruskan pasal 4. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi hati kami dan akal budi kami. Pimpinlah kami dengan firman-Mu, Tuhan, karena firman-Mu sungguh adalah pelita bagi jalan kami dan suluh bagi kaki kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.